Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang materi yang cukup menarik, yang terkenal di kalangan remaja, yaitu tentang cinta. Nah, cinta kasih ini sering sekali kita dengarkan, mungkin alami, maka saya akan menguraikan materi tentang cinta kasih. Kalau nggak cinta nggak ngasih. Nah, kenapa bisa demikian? Nah, kita akan ikuti pembahasan saya lebih mendalam lagi. Sebelum kita bahas, kita harus mengetahui apa sih pengertian cinta itu dulu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata cinta berarti suka sekali, sayang sekali, kasih sekali, terpikat antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini harus dipahami antara laki-laki dan perempuan. Jangan sampai salah memahami. Kalau enggak nanti salah jalur. Terus ingin sekali, berharap sekali, rindu, susah hati dan risau. Nah, ini pengertian menurut Kamus Besar. Nah, sedangkan Cemen 2010 menyatakan 5 faktor yang membuat seorang merasa dicintai. Yang pertama, mendapatkan pujian. Nah, tentu saja kalau kita lihat, siapapun senang dipuji. Kalau dia dipuji maka akan merasa senang, bahagia dan sebagainya. Nah, yang pertama, bahkan kita pun ingin dipuji oleh lawan jenis kita. Terus yang kedua, menghabiskan waktu bersama pasangan. Nah, ini yang sering sekali ketika kita luangkan waktu untuk pasangan kita, kalau sudah merasa nyaman dan sebagainya. Kadang-kadang kita bisa lupa keluarga. Mudah-mudahan Anda tidak ya. Terus yang ketiga, mendapatkan bantuan dari pasangan. Nah, kalau kita sudah merasa nyaman, merasa mencintai, kita rela berkorban. Nah, ini kalau sudah pasangan kita mau berkorban, berarti kita merasa benar-benar dihargai dan dicintai. Terus yang keempat, memperoleh hadiah. Nah, tentu misalnya kita suka, bisa surprise dan sebagainya, sepulang tahun ataupun hari-hari biasa kita mendapatkan hadiah. Yang kelima, menerima sentuhan fisik. Nah, di dalam jurnal ilmiah ini dijelaskan tentang salah satunya adalah sentuhan fisik ini. Nah, sentuhan fisik di sini adalah ketika merasakan perasaan sedih, mungkin dapat perhatian, belean dalam tataran wajar, itu sah-sah saja. Tapi jangan sampai melewati batas. Nah, terkadang di zaman seperti ini sering sekali cinta itu diartikan adalah hal yang lebih dari itu atau melakukan hal yang belum pada waktunya. Kalau tidak diberikan, selalu mengatakan kalau kamu cinta ya ngasih, kalau enggak berarti kamu enggak cinta atau kita putus saja. Yang harus menjadi pikiran atau renungan kita, apakah menjamin ketika Anda memberikan kepada pasangan Anda apa yang diminta yang belum menjadi haknya, akan menjamin Anda tetap dipertahankan atau tidak ditinggalkan. Jangan sampai kita salah melangkah, merusak masa depan, dan juga kita menjadi hancur. Karena sejatinya cinta adalah bagaimana memberikan kebahagiaan, kenyamanan, dan menjaga apa yang dimiliki. Cinta sebenarnya adalah perasaan yang dipancarkan ingin memberikan kebahagiaan. Nah, dengan kita mengerti akan hal itu, maka kasih sayang, perhatian itu adalah wujud dari cinta. Sehingga tidak ada seorang pun yang menolak cinta itu sendiri. Tetapi cinta ini sering sekali remaja mengatakan patah hati, cintanya ditolak dan sebagainya. Justru bukan cintanya yang ditolak, tetapi rasa ingin memiliki itu sendiri. Maka ini akan saya bahas lebih lanjut di materi berikutnya. Nah, cinta ini bukan hanya kepada lawan jenis saja. Ternyata cinta juga bisa kita berikan kepada makhluk hidup, seperti kita perhatian, berikan makan dan sebagainya. Cinta juga bisa kepada teman, seperti kita bermain, canda tawa,
berbahagia bersama-sama, itu adalah luapan perasaan tentang rasa cinta itu sendiri. Terus cinta juga bisa kepada orang tua dengan memberikan penghormatan. Kita menjadi anak yang berbakti adalah wujud cinta kita. Terus bagaimana cinta di dalam Buddhism? Buddhism membahas tentang metta, yaitu cinta kasih yang universal. Cinta ini diberikan kepada semua makhluk tanpa terbatas. Nah, bagaimana cinta ini bisa kita berikan kepada semua makhluk? Tentu ada metodenya. Nah, cara mengembangkan cinta kasih, metta, yaitu mampu merasakan cinta kasih di dalam diri melalui meditasi. Nah, ketika kita melakukan meditasi, maka kita harus mampu merasakan cinta kasih itu. Kenapa harus demikian? Karena tidak mungkin kita akan memancarkan perasaan cinta kepada makhluk lain kalau kita sendiri tidak mampu merasakan atau tidak memiliki. Sebagai contoh, kita ingin berdana materi tetapi kita tidak punya materi untuk didanakan, maka mustahil bisa berdana. Sehingga ketika kita melakukan meditasi, tentu kita harus membayangkan hal-hal yang menyebabkan kita bahagia, hal-hal yang menyebabkan kita timbul rasa kesenangan. Sehingga ini terus kita visualisasikan, kita rasakan semakin besar di dalam diri kita, baru kita pancarkan. Vibrasi-vibrasi otak kita pancarkan cinta kasih ini kepada orang-orang terdekat kita, kepada semua makhluk, bahkan ke alam semesta sekalipun. Karena cinta kasih ini mampu menembus ruang dan waktu, tak terbataskan. Nah, lalu bagaimana sih meditasi itu? Caranya kita lihat video berikut ini. Nah, ini cara kita bermeditasi, silakan disimak. Bagaimana posisi tangan, posisi duduk, posisi bahu kita. Posisi punggung kita harus tegak dan kita serilak mungkin. Nah, ini posisi di dalam meditasi. Mudah-mudahan Anda dimanapun berada bisa mempraktekkan hal ini. Lalu, cinta kasih ini bukan hanya dikembangkan di dalam meditasi saja. Perasaan cinta kasih ini akan tertuang di dalam ucapan yang dipenuhi oleh cinta kasih dan menghindari ucapan yang diliputi oleh kemarahan. Nah, ini dibahas di dalam Kakacupama Sutta, yaitu Majjhima Nikaya, Wagga pertama, halaman 126 sampai 127. Nah, cinta kasih ini tentu harus tercermin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita sebagai siswa, bagaimana kita berucap yang baik kepada guru kita, kepada teman kita, kepada keluarga kita, atau siapapun itu. Sehingga cinta kasih ini bisa terlihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, lalu apa manfaat dari kita melakukan meditasi cinta kasih ini? Di dalam Metta Sutta, manfaat dari pengembangan cinta kasih metta, yaitu yang pertama, tidur dengan nyenyak. Kedua, bangun tidur dengan bahagia, tidak bermimpi buruk. Jadi tidur kita sangat-sangat baik sekali. Terus yang keempat, disukai oleh manusia, disukai oleh makhluk halus, dilindungi oleh para dewa. Seperti kita mengenal 31 alam kehidupan, nanti kita bahas lebih lanjut. Terus yang ketujuh, tidak akan terlukai oleh api, racun, dan senjata. Pikiran mudah terkonsentrasi, raut wajah tenang, meninggal dunia dengan tenang, dan berpotensi terlahir di alam Brahmana. Ini dibahas di dalam Anguttara Nikaya, Wagga kelima, halaman 342. Jadi meditasi cinta kasih ini manfaatnya luar biasa. Kita akan mendapatkan ketenangan yang luar biasa, dan kita juga akan mampu memberikan kondisi-kondisi yang baik untuk
orang-orang di sekitar kita, untuk makhluk-makhluk di sekitar kita. Jadi kita harus tetap melakukan meditasi ini. Lalu di dalam Diga Nikaya Wagga pertama 227 dijelaskan hendaknya seorang menjauhi pembunuhan. Nah ini kalau kita sudah berbicara tentang cinta kasih, kita tidak boleh membunuh. Kenapa? Karena cinta kasih ini adalah perasaan bagaimana kita bisa memancarkan supaya orang lain bisa berbahagia. Jangankan membunuh, melukai pun tidak diperbolehkan. Nah, seperti penjelasan ini, menahan diri dari pembunuhan makhluk hidup, membuang alat pemukul dan pedang, malu dengan perbuatan kasar, hidup dengan cinta kasih, kasih sayang dan bijaksana terhadap semua makhluk yang hidup, ini sila yang harus dilaksanakan. Jadi ketika kita mempraktekkan cinta kasih, maka sila ini adalah penopang kita agar kita tetap pada koridor atau rel dhamma, supaya tidak melakukan hal-hal di luar kebajikan itu sendiri. Nah, ketika kita mampu mengembangkan cinta kasih, barulah doa kita ini bisa terwujud, yaitu semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, bagaimana kita akan bisa memberikan pancaran atau hanya sebatas ucapan saja dengan ucapan semoga semua makhluk hidup berbahagia kalau kita sendiri tidak merasakan cinta kasih atau kebahagiaan itu sendiri? Maka dari penjelasan saya pada saat ini, ketika kita ingin memberikan kebahagiaan kepada semua makhluk, tentu terlebih dahulu kita harus merasakan perasaan bahagia. Seperti guru Buddha kita, beliau mampu sebagai teladan memberikan cinta kasih kepada semua makhluk, memancarkan cinta kasih bahkan kepada alam semesta, beliau melakukan hal itu. Tentu kita memahami di dalam cinta kasih ini, kita tidak akan mampu membuat semua makhluk mencintai kita. Bahkan seorang Buddha pun tidak akan bisa. Tetapi kita mampu membuat diri kita mencintai semua makhluk. Itu yang diajarkan oleh Buddha Gautama. Sehingga dengan kita memahami tentang cinta kasih yang universal, kita akan mampu memancarkan cinta kasih dan kasih sayang, hidup dan perilaku kita sesuai dengan Dhamma, berlandaskan cinta kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Namo Buddhaya.